Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan Ibu. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai belajar, Ibu mau bertanya nih, siapa di sini yang melaksanakan puasa bulan Ramadan? Wah, anak-anak kelas 1 hebat semua ya. Semoga puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, waktunya kalian menyimak pembelajaran hari ini. Tetap belajar, tetap semangat. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang tempat tinggal hewan dan cara bergerak hewan. Nah kali ini kita akan mempelajari mengenai hewan jinak dan hewan buas. Apa ya yang dimaksud dengan hewan jinak dan hewan buas? Yuk kita simak. Oke, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai apa itu hewan jinak dan apa itu hewan buas. Yang pertama, hewan jinak adalah hewan yang pada umumnya tidak menakutkan, tidak galak, tidak buas, dan patuh pada manusia sebagai pemeliharanya. Sedangkan hewan buas adalah binatang yang galak atau hewan yang bisa mencelakai manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tentu saja harus kita waspadai. Nah, Ibu akan memberikan contoh nih, apa saja yang termasuk hewan buas dan apa saja yang termasuk hewan jinak. Yuk kita simak. Oke, di sini Ibu memiliki beberapa contoh yang termasuk kepada hewan jinak dan hewan buas. Nah, yang pertama, contoh dari hewan jinak itu adalah kelinci, kucing, sapi, kambing, ikan mas, ayam, dan bebek. Wah, mereka itu adalah contoh-contoh dari hewan jinak. Tentu saja contoh-contoh dari hewan jinak ini adalah hewan yang cocok untuk dipelihara. Karena hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak pun ada tata caranya loh, tidak boleh sembarangan. Karena jika kita memelihara hewan jinak tanpa tahu tata caranya, nanti hewan jinak yang kita pelihara bisa-bisa menjadi mati. Wah, kasihan sekali ya hewannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh hewan yang buas. Hewan-hewan buas diantaranya adalah buaya, harimau, ular, macan, hiu, singa, dan beruang. Nah, coba kalian perhatikan contoh dari hewan buas ini. Mereka biasanya adalah hewan-hewan yang hidup di alam liar. Dan tentu saja biasanya hewan-hewan buas ini adalah hewan pemakan daging. Seram sekali ya hewan-hewan buas ini. Nah anak-anak, hewan buas itu tidak bisa dipelihara secara sembarangan oleh manusia. Hewan buas terbiasa hidup di alam liar. Dan hewan buas itu sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia. Karena untuk memelihara hewan buas, kita harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Karena jika kita berani memelihara hewan buas tanpa pelatihan terlebih dahulu, yang ada nanti hewan buas itu bisa menyerang kita. Dan itu sangat berbahaya tentunya.
Bagaimana? Kalian sudah paham kan mengenai hewan buas dan hewan liar? Nah, sekarang tugas kalian kerjakan latihan soal pada buku tema 7 halaman 77, 80, dan 81. Pada latihan soal halaman 77, di sana sudah ada gambar-gambar hewan buas dan hewan jinak. Kalian bisa mengguntingnya dan mengelompokkannya berdasarkan hewan jinak atau hewan buas. Oke, selamat mengerjakan ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai mengurutkan bilangan dan membandingkan bilangan. Nah, sekarang Ibu akan mengulas kembali mengenai membandingkan bilangan. Kita simak contoh berikut ini. Nah, kita mulai dengan contoh yang pertama. Di sini Ibu memiliki 2 buah bilangan. Yang pertama adalah 26 dan 33. Nah, kita akan menggunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan ya. Nah, kita simak. 26,33. Apa kata yang tepat untuk mengisi titik-titik di antara kedua angka tersebut? Apakah 26 lebih dari 33? Ataukah 26 kurang dari 33? Atau 26 sama dengan 33? Kira-kira yang mana ya yang tepat? Ya, kata yang tepat untuk melengkapi perbandingan tersebut adalah kurang dari. 26 kurang dari 33. Karena angka 26 itu lebih sedikit atau lebih kecil dari angka 33. Agar lebih jelas kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, pada contoh berikutnya, Ibu memiliki angka 39 dan 31. Nah, kira-kira kata yang tepat untuk melengkapi perbandingan antara 39 dan 31, kata yang mana ya? 39,31. Apakah 39 lebih dari 31? Atau 39 kurang dari 31? Atau 39 sama dengan 31? Yang mana ya? Ya, betul. Kata yang tepat untuk melengkapi perbandingan tersebut adalah kata lebih dari. Jadi 39 lebih dari 31. Bagaimana? Mudah ya? Oke, sebagai latihan soal, kalian kerjakan soal pada buku tema 7 halaman 81, 82, 86, dan 87. Jika ada yang tidak kalian mengerti, kalian boleh bertanya kepada orang tua kalian. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah mempelajari mengenai ungkapan pemberitahuan. Nah, di sini Ibu memiliki bungkus kemasan makanan ikan. Coba kalian perhatikan, apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan makanan ikan tersebut? Ya, Ibu akan memberitahu kalian ya. Nah, pemberitahuan yang dapat kita lihat dari kemasan makanan ikan tersebut, yang pertama adalah bahan-bahan dari makanan ikan. Yang kedua, kandungan lemak dari makanan ikan tersebut. Yang ketiga, kandungan protein dari makanan ikan. Yang keempat, di bawah tabel kita melihat 3 tanda. Tanda yang pertama yaitu ada gambar payung, yang artinya kita harus menyimpan makanan ikan tersebut di tempat yang sejuk. Tanda yang kedua ada tanda orang sedang membuang sampah. Itu artinya
kita diberitahukan untuk menjaga kebersihan. Sedangkan tanda yang terakhir ada gambar rumah dan matahari. Itu artinya kita harus menjauhkan makanan ikan tersebut dari sinar matahari secara langsung. Bagaimana? Kalian bisa ya untuk mengetahui apa saja ungkapan pemberitahuan yang ada pada kemasan, makanan maupun kemasan lainnya. Nah, sekarang sebagai latihan, kalian kerjakan latihan soal pada buku tema 7 halaman 83. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mengetahui ungkapan pemberitahuan apa saja yang ada pada kemasan makanan ikan, sekarang ibu akan meminta kalian untuk membuat sebuah kemasan makanan hewan. Bebas ya, boleh makanan hewan kelinci, ikan, atau sapi, ayam, dan lainnya. Nah, kamu juga dapat menentukan sendiri jenis makanan hewannya. Lalu kalian gambarkan dan berilah pemberitahuan mengenai makanan hewan tersebut. Misalnya, bahan-bahan yang digunakan dalam makanan hewan tersebut. Yang kedua, kandungan gizi yang ada pada makanan hewan tersebut. Dan juga tanda-tanda lainnya seperti yang tadi sudah ibu ajarkan. Nah, jangan lupa juga berilah keterangan yang jelas tentang cara pemakaiannya ya. Gambarkan kemasan makanan hewan tersebut pada kertas HVS polos. Jangan lupa juga kemasan makanan tersebut kalian warnai dengan rapi ya. Nah, setelah kalian selesai membuat kemasan makanan hewan tersebut, kalian presentasikan kemasan makanan hewan tersebut dalam bentuk video. Contohnya seperti ini. Hai teman-teman, nama saya. Saya akan menunjukkan gambar kemasan makanan ikan. Nah, teman-teman, makanan ikan ini bahan-bahannya ada tepung ikan, tepung kedelai, bangkil kelapa, tepung jagung, dedak halus, dan tepung tapioka. Makanan ini juga mengandung protein dan lemak loh. Nah, makanan ini harus disimpan di tempat yang sejuk. Nah, jangan lupa ya, bungkus makanan ini untuk dibuang kepada tempatnya jika sudah habis. Lalu yang terakhir, makanan ikan ini harus dijauhkan dari sinar matahari teman-teman, agar kualitasnya tetap bagus. Nah, sekian ya presentasi tentang makanan hewan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira seperti itu ya presentasinya. Kalian buat dalam bentuk video yang direkam oleh orang tua kalian. Jangan lupa kalian membuat video sambil menunjukkan gambar yang telah kalian buat. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai hewan jinak dan hewan buas, beserta contoh-contohnya. Kita juga sudah mempelajari kembali tentang membandingkan bilangan. Lalu kita juga sudah mempelajari tentang pemberitahuan-pemberitahuan yang ada pada kemasan, khususnya makanan hewan. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana cara membuat contoh kemasan makanan hewan. Jangan lupa ya untuk mengulangi pembelajaran yang telah kalian lakukan hari ini, agar kalian menjadi anak yang pandai. Seperti biasa, setelah belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk absen pada kolom komentar. Dan jangan lupa juga ya untuk like video ini dan subscribe channel pembelajaran Ibu. Ibu berpesan kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan.
Oke, kalau begitu sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.